Di tengah gemerlapnya pasar dunia yang kian terintegrasi, komoditas pertanian seringkali menjadi cermin dari dinamika hubungan antar negara. Kisah durian Filipina adalah salah satu contoh yang paling mencolok, mengungkap ironi antara ambisi besar dan realitas yang keras. Pada tahun lalu, Departemen Pertanian Filipina dengan penuh optimisme mencanangkan target ambisius untuk mengekspor lebih dari 60.000 ton durian ke Tiongkok pada tahun 2025. Target ini terasa realistis bahkan terkesan konservatif, mengingat Tiongkok merupakan raksasa konsumen durian terbesar di dunia dengan impor tahunan mencapai 1,6 juta ton. Namun, separuh perjalanan tahun 2025 telah berlalu, dan realitas yang dihadapi jauh dari bayangan. Hanya sedikit lebih dari 1.300 ton durian Filipina yang berhasil menembus pasar Tiongkok, jumlah yang hampir 50 kali lipat lebih kecil dari ekspektasi awal. Kini, setidaknya 40.000 ton durian yang tidak terjual menumpuk di gudang-gudang di Filipina, banyak di antaranya sudah mulai membusuk. Pemandangan pahit ini kontras dengan keberhasilan pesaing seperti Malaysia dan Vietnam yang berhasil membanjiri pasar Tiongkok dan menguasai pangsa pasar miliaran dolar. Filipina merasa sangat tidak puas, menuding Tiongkok memberlakukan pembatasan dagang sebagai balasan atas isu-isu politik. Akibatnya, para petani durian harus menelan kerugian besar, menyaksikan panen mereka membusuk tanpa ada pembeli. Lantas, apakah benar Tiongkok sengaja mengurangi impor durian dari Filipina? Mungkinkah ada faktor lain di balik kegagalan ini yang luput dari pandangan kita? Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas mengenai industri durian dan hubungan geopolitik di kawasan. Durian, buah dengan aroma khas yang memecah selera, adalah primadona di Asia Tenggara. Produsen utamanya adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Di antara para pemain ini, Thailand adalah raja tak terbantahkan, dengan area tanam seluas 2,5 juta hektar. Varietas durian mereka, Golden Pillow, terkenal di seluruh dunia karena rasa manis, segar, dan tekstur lembutnya. Dengan produksi tahunan yang mencapai jutaan ton, Thailand telah lama menjadi pemasok utama bagi pasar Tiongkok. Pada tahun 2024, ekspor durian Thailand ke Tiongkok mencapai sekitar 860.000 ton, mengukuhkan dominasinya dengan menguasai 96% pangsa pasar Tiongkok pada pertengahan tahun 2025. Melihat kesuksesan Thailand, Filipina tergiur untuk mengambil bagian dari kue pasar Tiongkok yang menggiurkan. Sejak tahun 2023, mereka meluncurkan High Value Crop Development Program, dengan target memperluas area tanam durian hingga 15.000 hektar dalam 5 tahun ke depan. Diikuti oleh Durian Industry Revitalization Plan pada tahun 2024, yang menginvestasikan lebih dari 656 miliar rupiah untuk memperluas area tanam, meningkatkan teknologi, dan memperbaiki sistem logistik. Ambisi ini terlihat jelas dari target ekspor yang dicanangkan, 60.000 ton pada tahun 2025, dan 200.000 ton dalam 3 tahun. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa kualitas durian Filipina masih jauh dari standar yang dibutuhkan. Masalah utama terletak pada metode penanaman dan pengelolaan yang masih tradisional. Banyak perkebunan di Filipina belum dilengkapi dengan sistem pemantauan hama dan penyakit yang menyebabkan residu pestisida berlebih. Ketika Tiongkok menaikkan standar karantina untuk buah impor pada tahun 2024, banyak durian Filipina yang gagal lolos inspeksi. Di sisi lain, pesaing seperti Malaysia dan Thailand menggunakan metode yang lebih modern dan terstandarisasi. Mereka memiliki sistem rantai dingin yang canggih, memastikan buah tetap segar dari saat dipetik hingga tiba di tujuan. Di Thailand, durian yang baru dipetik harus masuk ke dalam sistem rantai dingin dalam waktu 90 menit. Hal ini menjamin kualitas dan daya tahan yang tidak bisa disaingi oleh Filipina, yang sering kali mengalami pembusukan durian di tengah jalan akibat teknologi transportasi yang masih tertinggal. Dengan demikian, dari segi kualitas dan daya saing, durian Filipina memang tertinggal jauh. Selain masalah kualitas,
faktor politik tampaknya menjadi pukulan telak yang membuat Filipina semakin terpuruk. Selama beberapa tahun terakhir, Filipina telah berulang kali terlibat dalam insiden yang memprovokasi Tiongkok terkait dengan isu Laut Tiongkok Selatan. Mulai dari mengirim kapal penjaga pantai dan kapal suplai ke wilayah Karang Renai tanpa izin Tiongkok pada akhir tahun 2023, hingga insiden tabrakan kapal pada Juni tahun 2024. Tindakan-tindakan ini dianggap Tiongkok sebagai pelanggaran kedaulatan yang serius. Hubungan bilateral yang memburuk ini berdampak langsung pada perdagangan. Tiongkok sebagai respons, mulai menerapkan tindakan balasan dagang. Produk pertanian Filipina, termasuk durian dan pisang, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok, menjadi sasaran utama. Data menunjukkan bahwa total ekspor Filipina ke Tiongkok anjlok dari 1.200 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi hanya 76 triliun rupiah pada paruh pertama tahun 2024, penurunan drastis sebesar 20,2%. Dalam konteks ini, keengganan Tiongkok untuk mengimpor durian Filipina dalam jumlah besar adalah langkah yang dapat dimengerti. Bahkan, mengizinkan sedikit impor durian Filipina sudah merupakan sebuah kelonggaran besar. Ini adalah pelajaran berharga tentang bagaimana perdagangan tidak bisa dipisahkan dari politik. Malaysia dan Thailand yang mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok justru menikmati keuntungan besar dari pasar Tiongkok. Malaysia sejak mulai mengekspor durian segar tahun lalu, melihat 40 ton pertama mereka ludes dalam sekejap. Thailand, dengan hubungan yang harmonis, berhasil mengekspor hampir 1 juta ton durian setiap tahun, menciptakan situasi saling menguntungkan. Melihat kasus durian Filipina, kita dihadapkan pada pertanyaan yang mendalam. Apakah kita hanya melihat produk pertanian sebagai komoditas semata? Atau, apakah kita harus mengakui bahwa di balik setiap ekspor dan impor, ada jalinan kompleks hubungan diplomatik dan politik yang ikut menentukan nasibnya? Realitas menunjukkan bahwa, dalam dunia yang semakin saling terhubung, politik luar negeri sebuah negara bisa menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan ekonominya. Ironisnya, ketika sebuah negara terus-menerus memprovokasi dan menguji batas kesabaran negara lain, lantas berharap dapat meraup keuntungan dari pasar mereka, sikap ini adalah sebuah kontradiksi yang sulit diterima. Insiden durian ini mungkin hanya permulaan, sebuah peringatan keras tentang akibat yang bisa terjadi jika hubungan diplomatik terus diwarnai ketegangan. Apakah Filipina akan merefleksikan kembali pendekatannya, ataukah mereka akan terus terperangkap dalam lingkaran konfrontasi yang merugikan rakyatnya sendiri?